Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada video kali ini saya akan membahas tuntas matematika kelas 8 soal latihan 2.2 halaman 74 sampai dengan halaman 76. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Sesuaikan 3 bilangan berikut dengan pasangan yang sesuai. Apakah termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul? Bagian pertama, bilangan 7, 10, dan 12. Nah teman-teman, sebelum menentukan jenis segitiganya, kita urutkan dulu ketiga bilangan ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah itu kita misalkan bilangan yang paling kecil sebagai sisi A, yaitu 7, bilangan yang sedang sebagai sisi B, yaitu 10, dan bilangan yang paling besar sebagai sisi C, yaitu 12. Jadi urutannya adalah A lebih kecil atau sama dengan B, dan B lebih kecil atau sama dengan C. Teman-teman, setelah bilangan ini diurutkan, barulah kita bandingkan nilai A kuadrat ditambah B kuadrat dengan C kuadrat. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Dan jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil daripada C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Nah teman-teman, sekarang kita hitung terlebih dahulu nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah 7 dan B-nya adalah 10. 7 kuadrat adalah 49, kemudian 10 kuadrat adalah 100. Jadi teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 49 ditambah 100, yaitu 149. Sekarang kita hitung nilai C kuadratnya. C adalah 12, sehingga 12 kuadrat itu adalah 144. Nah teman-teman, sekarang kita bandingkan hasilnya. Ternyata teman-teman 149 lebih besar daripada 144. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat. Nah teman-teman, perhatikan kuncinya. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Jadi tiga bilangan ini 7, 10, dan 12 termasuk ke segitiga lancip. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bilangan yang kedua, yaitu 12, 16, dan 20. Kita urutkan dulu ketiga bilangan ini teman-teman. Berarti 12 sebagai A, 16 sebagai B, dan 20 sebagai C. Sekarang kita hitung nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. 12 kuadrat itu 144, kemudian 16 kuadrat adalah 256. Jadi teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 144 ditambah 256, yaitu 400. Sekarang kita hitung nilai C kuadratnya. 20 kuadrat adalah 400. Nah teman-teman, sekarang kita bandingkan hasilnya. Ternyata teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat nilainya sama dengan C kuadrat, yaitu 400 sama dengan 400. Nah teman-teman, perhatikan lagi kuncinya. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Jadi tiga bilangan 12, 16, dan 20 termasuk dalam segitiga siku-siku. Sekarang kita masuk ke bilangan ketiga teman-teman. 120, 110, dan 50. Jadi teman-teman, 50 ini sebagai A, 110 sebagai B, dan 120 sebagai C. Sekarang kita hitung terlebih dahulu nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. 50 kuadrat adalah 2500, kemudian 110 kuadrat adalah 12100. 2500 ditambah 12100 adalah 14600. Jadi teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 14600. Sekarang kita hitung nilai C kuadratnya. 120 kuadrat adalah 14.400. Nah teman-teman, karena 14.600 lebih besar daripada 14.400, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat. Nah teman-teman, perhatikan lagi kuncinya. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Jadi tiga bilangan 120, 110, dan 50 termasuk ke segitiga lancip. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bilangan yang keempat, 10, 22, dan 26. Teman-teman, kita urutkan dulu ketiga bilangan ini. 10 itu A, 22 itu B, dan 26 itu sebagai C.
Sekarang kita hitung nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. 10 kuadrat itu 100, kemudian 22 kuadrat itu adalah 484. 100 ditambah 484 itu adalah 584. Jadi teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 584. Sekarang kita hitung nilai C kuadratnya. 26 kuadrat adalah 676. Nah teman-teman, perhatikan, karena 584 lebih kecil daripada 676, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil daripada C kuadrat. Jadi teman-teman, jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil daripada C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Jadi 3 bilangan 10, 22, dan 26 termasuk segitiga tumpul. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bilangan yang kelima. 19, 16, dan 10. 10 ini sebagai A teman-teman, 16 sebagai B, dan 19 sebagai C. Sekarang kita hitung nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. 10 kuadrat itu 100, kemudian 16 kuadrat itu 256. 100 ditambah 256 adalah 356. Jadi teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 356. Untuk C kuadratnya teman-teman, 19 kuadrat adalah 361. Nah teman-teman, perhatikan, 356 ini lebih kecil daripada 361. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil daripada C kuadrat. Jadi yang terbentuk itu adalah segitiga tumpul. Jadi 3 bilangan 19, 16, 10 termasuk ke dalam segitiga tumpul. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bilangan yang ke-6, yaitu 2, 5, dan akar 29. 2 itu sebagai A teman-teman, 5 sebagai B, dan akar 29 sebagai C. Sekarang kita hitung nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. 2 kuadrat itu 4 teman-teman, kemudian 5 kuadrat itu 25. 4 ditambah 25 adalah 29. Jadi teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 29. Sekarang kita hitung nilai C kuadratnya. Akar 29 kuadrat itu sama dengan 29. Jadi teman-teman, nilai A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Jadi teman-teman, 3 bilangan 2, 5, dan akar 29 termasuk ke dalam segitiga siku-siku. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bilangan yang ke-7. 17, 15, dan 8. 8 itu sebagai A, 15 sebagai B, dan 17 sebagai C. 8 kuadrat itu 64 teman-teman, 15 kuadrat itu 225. 64 ditambah 225 itu adalah 289. Jadi teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 289. C kuadratnya adalah 17 kuadrat itu adalah 289. Nah teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Jadi segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Jadi 3 bilangan 17, 15, dan 8 termasuk ke dalam segitiga siku-siku. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bilangan yang ke-8. 1,73, 2,23, dan 1,41. 1,41 ini sebagai A teman-teman, 1,73 sebagai B, dan 2,23 sebagai C. 1,41 kuadrat itu adalah 1,9881. 1,73 kuadrat itu adalah 2,9929. 1,9881 ditambah 2,9929 adalah 4,981. Jadi teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 4,981. C kuadratnya adalah 2,23 kuadrat adalah 4,9729. Nah teman-teman, perhatikan, karena 4,981 lebih besar daripada 4,9729, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Jadi 3 bilangan 1,73, 2,23, dan 141 termasuk ke dalam segitiga lancip. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Buktikan bahwa di antara kelompok 3 bilangan berikut, manakah yang merupakan triple Pythagoras?
Nah teman-teman, triper Pitagoras itu adalah 3 bilangan yang memenuhi rumus teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Artinya nilai A kuadrat ditambah B kuadrat harus sama dengan C kuadrat. Sekarang kita lihat yang A teman-teman, 24, 17, dan 25. A-nya itu adalah 17 teman-teman, B-nya adalah 24, dan C adalah 25. Sekarang kita hitung teman-teman nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. 17 kuadrat itu adalah 289, 24 kuadrat adalah 576. 289 ditambah 576 sama dengan 865. Untuk C kuadratnya adalah 25 kuadrat sama dengan 625. Nah teman-teman, 865 ini tidak sama dengan 625. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat tidak sama dengan C kuadrat. Jadi kelompok bilangan 24, 17, dan 25 bukan merupakan triper Pitagoras. Lanjut yang B teman-teman, 7, 13, dan 11. A-nya itu 7, B-nya itu 11, dan C itu adalah 13 teman-teman. Sekarang kita hitung nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. 7 kuadrat itu 49, 11 kuadrat itu adalah 121, 49 ditambah 121 itu sama dengan 170. Untuk C kuadratnya, 13 kuadrat itu adalah 169. Nah teman-teman, 170 tidak sama dengan 169. Berarti teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat tidak sama dengan C kuadrat. Jadi kelompok bilangan 7, 13, dan 11 bukan merupakan triper Pitagoras. Yang C, 6, 21/2, 6, 1/2. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan, kelompok bilangan yang C ini bukan termasuk ke dalam triper Pitagoras. Triper Pitagoras adalah 3 bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi teman-teman, syarat mutlak triper Pitagoras adalah ketiga bilangannya harus berupa bilangan bulat, bukan pecahan ataupun desimal. Nah teman-teman, pada kelompok bilangan yang C ini terdapat 2/1/2 dan 6/1/2 yang merupakan bilangan pecahan. Jadi kelompok bilangan yang C ini bukan termasuk ke dalam triper Pitagoras. Jadi teman-teman, sekarang kita buktikan dulu apakah bilangan ini memenuhi teorema Pitagoras. Sekarang kita tentukan dulu sisinya teman-teman. 2/1/2 ini kan sama dengan 2,5. Ini sebagai A, dan 6 sebagai B, dan 6/1/2 ini itu sama juga dengan 6,5. Ini sebagai C. Teman-teman, sekarang kita hitung nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. 2,5 dikuadratkan itu sama dengan 6,25. 6 kuadrat itu sama dengan 36. 6,25 ditambah 36 itu sama dengan 42,25. Untuk C kuadratnya, 6,5 dikuadratkan itu sama dengan 42,25. Nah teman-teman, ternyata A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Artinya teman-teman, kelompok bilangan yang C ini memenuhi teorema Pitagoras sehingga dapat membentuk segitiga siku-siku. Namun karena anggotanya bukan bilangan bulat positif, maka kelompok bilangan ini bukan merupakan triper Pitagoras. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Seekor kucing berada di atas genting dan terlihat kebingungan karena tidak bisa turun. Aisyah yang melihat kucing tersebut langsung mencari galah dan kemudian diikat dengan keranjang kecil pada ujung galah tersebut. Saat menolong kucing tersebut, Cynthia melihat Aisyah dan mencoba membantunya untuk mengarahkan galah yang telah diikat keranjang tepat pada titik lokasi kucing pada jarak 4 meter. Jika jarak pandangan Cynthia terhadap kucing diperkirakan 5 meter, tentukan hasil dari pernyataan berikut ini. Yang A, tentukan jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri. Nah teman-teman, agar lebih mudah dipahami, kita buat dulu gambar segitiganya. Titik A adalah posisi Aisyah di tanah, titik B adalah posisi kucing di atas genting, dan titik C adalah posisi Cynthia. Jarak Aisyah ke Cynthia itu adalah 4 meter, jarak pandang Cynthia ke kucing yaitu 5 meter, sedangkan yang akan kita cari sekarang teman-teman adalah jarak Aisyah ke kucing yaitu AB.
Nah teman-teman, karena gambar ini membentuk segitiga siku-siku, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat, yaitu sisi terpanjang, dikurangi dengan AC kuadrat. BC nya adalah 5 teman-teman, kita kuadratkan menjadi 25, dan AC nya adalah 4, kita kuadratkan menjadi 16. 25 dikurangi 16 itu 9. Jadi teman-teman, AB itu sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3 meter. Jadi teman-teman, tinggi kucing dari permukaan tanah adalah 3 meter. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian B. Tentukan panjang galah yang digunakan Aisyah menolong kucing jika tinggi Aisyah 165 cm. Nah teman-teman, pada gambar ini kita tambahkan satu titik lagi, yaitu titik D. Titik D ini menunjukkan tinggi Aisyah, yaitu 165 cm. Tadi kita sudah mengetahui bahwa jarak kucing dengan tanah, yaitu AB, adalah 3 meter teman-teman. Jadi teman-teman, sekarang yang kita cari adalah panjang galah, yaitu panjang BD. Jadi untuk mencari panjang BD teman-teman, kita cukup mengurangkan panjang AB dengan tinggi Aisyah, yaitu AD. 3 meter kita kurangi dengan 165 cm. 3 meter ini kita ubah menjadi cm teman-teman, menjadi 300. 300 dikurangi 165 itu adalah 135 teman-teman. Jadi panjang galah yang digunakan Aisyah untuk menolong kucing adalah 135 cm, atau teman-teman 1,35 meter. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Kusen jendela yang berbentuk persegi panjang memiliki tinggi 40,8 cm dan panjang 30,6 cm, serta panjang salah satu diagonalnya 52,5 cm. Apakah kusen jendela benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Teman-teman, ingat ya, sebuah kusen baru bisa disebut persegi panjang yang sempurna jika keempat sudutnya siku-siku. Jadi teman-teman, tinggi kusen ini adalah 40,8 cm, panjangnya 30,6 cm, dan panjang salah satu diagonalnya adalah 52,5 cm. Nah teman-teman, untuk membuktikan kita tinggal pakai rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini teman-teman, panjangnya 30,6 kita jadikan A, dan tingginya 40,8 kita jadikan B. 30,6 kuadrat itu sama dengan 936,36. 40,8 kuadrat itu sama dengan 1664,64. Jadi 936,36 ditambah 1664,64 itu hasilnya adalah 2601. Jadi C adalah akar dari 2601, yaitu 51 cm. Nah teman-teman, artinya supaya kusen di gambar ini benar-benar jadi persegi panjang, panjang diagonalnya harus pas 51 cm. Nah teman-teman, sedangkan di soal panjang diagonalnya adalah 52,5 cm. Karena 52,5 cm tidak sama dengan 51 cm, maka kesimpulannya kusen jendela tersebut tidak benar-benar berbentuk persegi panjang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Jika dalam kurung P dikurang Q, P dalam kurung P tambah Q membentuk triple Pythagoras. Yang A, tentukan hubungan antara P dan Q. Nah teman-teman, kalau ketiga bilangan ini membentuk triple Pythagoras, berarti ketiga bilangan ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Oleh karena itu kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pada soal ini bilangan yang paling besar adalah dalam kurung P tambah Q, sehingga kita anggap sebagai sisi C. Sedangkan dalam kurung P dikurang Q kita anggap sebagai sisi A, dan P kita anggap sebagai sisi B. Teman-teman, sekarang kita substitusikan ke dalam rumus. Dalam kurung P dikurang Q pangkat 2 ditambah P pangkat 2 sama dengan dalam kurung P tambah Q pangkat 2. Nah teman-teman, sekarang kita uraikan terlebih dahulu bentuk dalam kurung P kurang Q pangkat 2. P kuadrat tetap menjadi P kuadrat, kemudian 2 dikali P dikali negatif Q hasilnya menjadi negatif 2PQ. Q dikuadratkan hasilnya menjadi Q kuadrat.
Jadi teman-teman, dalam kurung P dikurang Q pangkat 2 itu menjadi P pangkat 2 dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat. Kalau teman-teman ingin menjabarkan satu persatu juga boleh. Dalam kurung P kurang Q pangkat 2 itu sama dengan dalam kurung P dikurang Q dikali dalam kurung P dikurang Q. Kemudian kita kalikan satu persatu. P dikali P itu P pangkat 2, P dikali negatif Q menjadi negatif PQ, negatif Q dikali P itu sama dengan negatif PQ, negatif Q dikali negatif Q itu adalah Q kuadrat, negatif PQ dikurang PQ itu sama dengan negatif 2PQ. Hasilnya tetap sama teman-teman, P pangkat 2 dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat. Jadi teman-teman terserah mau jabarkan satu persatu kayak gini boleh, mau langsung juga boleh. Nah teman-teman, sekarang kita uraikan luas kanannya. Dalam kurung P tambah Q pangkat 2, P pangkat 2 itu P pangkat 2, 2 dikali P dikali Q menjadi 2PQ, Q pangkat 2 tetap menjadi Q pangkat 2. P pangkat 2 ditambah P pangkat 2 menjadi 2P pangkat 2. Sehingga teman-teman persamaannya diperoleh 2P pangkat 2 dikurang 2PQ ditambah Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah 2PQ ditambah Q pangkat 2. Teman-teman, sekarang luas sebelah kanan kita pindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri. Kalau pindah ruas, tandanya pun berubah teman-teman. P pangkat 2 itu menjadi negatif P pangkat 2, 2PQ menjadi negatif 2PQ, Q pangkat 2 menjadi negatif Q pangkat 2. Sedangkan luas kanannya menjadi 0. Sekarang kita sederhanakan teman-teman. 2P pangkat 2 dikurang P pangkat 2 itu adalah P pangkat 2. Negatif 2PQ dikurang 2PQ itu menjadi negatif 4PQ. Q pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 habis teman-teman. Jadi diperoleh P pangkat 2 dikurang 4PQ sama dengan 0. P pangkat 2 dikurang 4PQ kita faktorkan teman-teman. Menjadi P dikali dalam kurung P dikurang 4Q. P dikali P pangkat 2, P dikali negatif 4Q menjadi negatif 4PQ. Ada dua kemungkinan, P sama dengan 0 atau P dikurang 4Q sama dengan 0. Karena P adalah panjang sisi segitiga, maka P tidak boleh 0 teman-teman. Jadi kita ambil P dikurang 4Q sama dengan 0. Tinggal kita pindah ruas negatif 4Q ke kanan, diperoleh P sama dengan 4Q. Jadi hubungan antara P dan Q adalah P sama dengan 4Q. Yang B, jika P sama dengan 12, tentukan triple Pitagorasnya. Nah teman-teman, pada bagian A tadi kita sudah memperoleh hubungan bahwa P sama dengan 4Q. Sekarang kita substitusikan nilai P sama dengan 12 ke persamaan P sama dengan 4Q. Menjadi 12 sama dengan 4Q. Q sama dengan 12 bagi 4, itu adalah 3. Jadi nilai Q sama dengan 3 teman-teman. Nah teman-teman, sekarang tinggal kita hitung nilai setiap sisinya. Sisi pertama adalah P kurang Q, karena P sama dengan 12 dan Q sama dengan 3, maka 12 kurang 3 sama dengan 9. Jadi sisi pertama adalah 9 teman-teman. Sisi kedua adalah P sehingga nilainya langsung 12. Sisi ketiga adalah P tambah Q karena P sama dengan 12 dan Q sama dengan 3, maka 12 tambah 3 itu adalah 15. Jadi sisi ketiga adalah 15 teman-teman. Jadi teman-teman, triple Pitagoras yang terbentuk adalah 9, 12, dan 15. Artinya sisi yang paling pendek adalah 9, sisi yang sedang adalah 12, dan sisi yang paling panjang adalah 15. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Nomor 1, apakah bilangan kuadrat dan angka kuadrat suatu bilangan merupakan bilangan dasar yang menentukan terbentuknya teorema Pitagoras? Jelaskan. Nah teman-teman, jawabannya iya. Pada teorema Pitagoras berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bilangan A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat merupakan bilangan kuadrat. Sedangkan untuk mencari panjang sisi segitiga digunakan operasi akar kuadrat. Oleh karena itu, bilangan kuadrat dan akar kuadrat merupakan konsep dasar yang digunakan dalam teorema Pitagoras.
Nomor 2, bagaimana bentuk hubungan dari setiap sisi pada segitiga siku-siku? Apakah dari hubungan tersebut dapat dikaitkan dengan teorema Pythagoras? Jelaskan. Nah, teman-teman, jawabannya iya. Hubungan ketiga sisi pada segitiga siku-siku dinyatakan dalam teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Artinya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi, hubungan ketiga sisi pada segitiga siku-siku inilah yang menjadi dasar teorema Pythagoras. Nah, teman-teman, itulah pembahasan soal latihan 2.2. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu teman-teman memahami materi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.